Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurhalizah, NPM 717411723. Di sini saya akan mempresentasikan proposal skripsi saya yang berjudul Penipuan dengan Pengurangan Angkut Muatan Batu Kapur, Analisa Kasus Pengangkutan Batu Kapur di Kecamatan Batu Putih, Kabupaten Sumeneb. Untuk kelulusan mata kuliah Metode Penelitian Hukum Fakultas Hukum Universitas Wiraraja Madura. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan hukum tindak pidana penipuan dan mengetahui pertimbangan hukum majelis hakim dalam mengadili tindak pidana penipuan. Penelitian ini selain juga dilakukan di Pengadilan Negeri Sumeneb, juga akan dilakukan observasi di beberapa titik, ada di beberapa tempat ya, di Kecamatan Batu Putih selaku tempat dari pengangkutan batu kapur sendiri. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif yang didukung dengan penelitian lapangan. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Sedangkan teknik pengumpulan data dilaksanakan dengan melalui proses wawancara dan studi kepustakaan. Analisis data yang digunakan adalah dengan cara analisis kualitatif dan dijelaskan secara deduktif. Masuk ke latar belakang dari proposal ini adalah dalam mata pencaharian, sebagian besar warga Batu Putih itu kan bekerja sebagai penambang batu kapur, dan ada pula yang bekerja sebagai supir truk. Nah, yang bekerja sebagai supir di sini yaitu mengangkut material bangunan, dan salah satunya adalah batu kapur untuk mendirikan rumah dan lain-lain. Tingginya permintaan batu kapur membuat beberapa oknum sopir untuk melakukan kecurangan. Salah satunya adalah pengurangan muatan. Di sini entah kecurangan itu dilakukan oleh oknum supirnya atau oknum pemilik dari batu kapur itu sendiri, penjual batu kapur itu sendiri, gitu loh. Umumnya, tindak pidana atau pelanggaran hukum pidana didasari adanya kehendak untuk memenuhi kebutuhan hidup dengan cara yang mudah, jalan pintas, serta mendapatkan apa yang dikehendakinya dengan cepat dan sebanyak-banyaknya. Pelanggaran terhadap suatu ketentuan pidana ataupun pelanggaran hukum umumnya didorong oleh upaya untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup yang relatif sulit dipenuhi. Di sini salah satu motif dari adanya penipuan pengurangan muatan angkut batu ini adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup yang sulit. Dalam kasus penipuan pengurangan muatan, memang masyarakat tidak mengetahui hal tersebut karena sudah mempercaya kepada si penerima sekaligus sopir. Guna menanggulangi tindak pidana atau kejahatan itu dibutuhkan kebijakan penindakan dan antisipasi yang menyeluruh. Jadi dari hasil observasi saya kemarin itu ada beberapa pihak yang memang pembeli batu kapur yang memang belum mengetahui nih adanya pengurangan karena sudah sangat percaya sama si penjual itu. Sebab tujuan tindak pidana pada hakikatnya adalah pertahanan dan perlindungan tata tertib masyarakat. Tindak pidana yang semakin pelik dan rumit dengan dampak yang luas dewasa menuntut penegakan hukum oleh aparat yang berwenang, menerapkan sanksi hukum dan kebijakan penangkalan yang tepat guna. Untuk rumusan masalahnya ada dua di sini, yaitu pertama, bagaimana pertanggungjawaban hukum pelaku pengurangan angkut muatan kapur. Yang kedua, apa dampak hukum terhadap pengurangan muatan angkut kapur. Yang untuk tujuan penulisan, yang pertama adalah untuk mengkaji dan menganalisis bagaimana pertanggungjawaban hukum pelaku pengurangan angkut muatan kapur. Yang kedua, untuk mengkaji dan menganalisis apa dampak hukum terhadap pengurangan muatan angkut batu kapur. Untuk manfaat penulisan, yang pertama, manfaat teoritis. Penulis diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum terkait pertanggungjawaban hukum pelaku pengurangan muatan. Yang kedua, penulis ini diharapkan dapat menjadi sarana dan bahan untuk dijadikan referensi untuk penelitian lain ke depannya. Jadi di sini selain untuk dijadikan sebagai referensi, penulis ingin masyarakat lebih paham, masyarakat lebih bisa berhati-hati dalam
melakukan sistem jual beli yang ada di Indonesia, karena banyak sekali ada kecurangan-kecurangan yang tidak kita ketahui. Yang kedua, praktis. Bagi aparat penegak hukum, penulis diharapkan kepada aparat penegak hukum untuk menanggulangi atau memutus perkara ini dengan seadil-adilnya. Maaf, mungkin ini manfaat penulisan bagi aparat penegak hukum. Jadi kita mengharapkan di sini para penegak hukum bisa lebih tegas dalam memberikan keadilan untuk para korban-korban. Yang kedua, bagi pemerintah dapat memberikan masukan kepada instansi dalam upaya mengatasi banyak terjadinya aksi penipuan. Yang ketiga, bagi masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan mampu membantu masyarakat dalam mengetahui dan lebih hati-hati dengan maraknya penipuan dan penggunaan muatan batu kapur. Di bab 2 tinjauan pustaka, yang pertama tentang penipuan. Berbicara penipuan di sini juga dikenal dengan penipuan dalam hukum perdata atau bedrock, diatur dalam pasal 132S BW dengan menyatakan bahwa penipuan merupakan suatu alasan untuk pembatalan persetujuan apabila tipu muslihat yang dipakai oleh salah satu pihak adalah sedemikian rupa hingga terang dan nyata bahwa pihak yang lain tidak telah membuat perikatan itu jika tidak dilakukan tipu muslihat tersebut. Penipuan dalam hukum perdata terjadi akibat salah satu pihak tidak melaksanakan kewajiban yang disepakati dengan itikat tidak baik. Penipuan ini selalu diawali atau didahului dengan hubungan hukum kontrak. Yang kedua, batu kapur adalah salah satu bahan non-logam yang biasanya berwarna putih, tapi ada juga yang berwarna abu-abu, coklat, bahkan hitam. Jenis ini batu ini memiliki banyak manfaat. Penggunaan yang paling utama adalah sebagai bahan campuran untuk membuat semen, batu bata, dan bahan bangunan lain. Masuk ke bab 3, metode penelitian. Tipe penelitian. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian empiris. Pendekatan masalahnya menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan sosial dan pendekatan ilmu studi kasus. Sumber bahan hukumnya, yang pertama ada primer, yang kedua ada sekunder. Pengumpulan dan pengolahan bahan hukumnya mengumpulkan, mengelompokkan, memilah, menganalisis, dan analisis bahan hukumnya adalah kualitatif, deskriptif, dan juga induktif. Terima kasih, hanya ini yang bisa saya sampaikan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.